Kita ke Fathul Mu'in, masih lanjutan tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Nah, setelah wudhu sudah, tayamum sudah, istinja sudah gitu? Belum ya? Oh belum. Nah, wudhu, tayamum, ini tentang mandi wajib. Yang lalu yang pertama dengan sebab keluar mani, yang kedua dengan sebab bertemunya dua khitan atau melakukan hubungan badan, kini sebab yang ketiga. Itu kan? Wasalisuha. Dan yang ketiga ya, yang mewajibkan mandi. Ya, pas. Nah, wasalisuha, dan yang ketiga yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi, haidun, adalah haid. Ai inqita'uhu, yakni berhentinya darah haid. Kalau lagi haid justru malah tak boleh mandi ya Bu. Darah haid masih ngalir, dia mandi sengaja, aku mandi wajib, berdosa, tak boleh. Istilahnya tala'ub, main-main itu. Orang darah haid masih ngalir kok mandi, nggak boleh. Sama kalau lagi darah haid lagi ngalir juga nggak boleh wudhu, kecuali lupa. Kebiasaan tiap mau tidur wudhu, tiap mau tidur wudhu. Nah, lalu pada saat sedang haid, pas mau tidur wudhu, sengaja aku berwudhu mengangkat hadas kecil, lupa. Nah, kalau ini nggak masalah. Tapi kalau ingat dia, aku ini lagi haid, tapi udahlah wudhu aja, sengaja aku berwudhu untuk mengangkat hadas kecil, berdosa. Kenapa? Karena pasti tak terangkat. Keluar sesuatu dari dua jalan itu kan membuat wudhu batal. Apalagi dia sedang dalam keadaan berhadas besar. Maka di antara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid, gitu juga yang sedang nifas nanti, adalah bersuci dengan niatan mengangkatkan hadas, nggak boleh. Tapi kalau dia basuh wajahnya, dia siram tangannya, kakinya dengan niatan tanazzuf atau tabarrud, dengan niatan untuk membersihkan diri ataupun menyegarkan diri, maka ini boleh-boleh saja. Tapi jangan pakai niat mengangkatkan hadas, nggak boleh. Nah, jadi bolehnya mandi itu ketika inqita'ul haid, ketika sudah putuslah, sudah berhenti darah haidnya. Lah kalau nanti ternyata keluar lagi, itu kan nggak diketahui, wallahu a'lam keluar lagi atau tidak. Ada perempuan sudah berhenti darah haidnya setelah 5 hari. Dia cek sudah berhenti, mandilah dia, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Ternyata setelah mandi 5 atau 6 jam kemudian keluar lagi darahnya, nyatalah berarti tadi belum selesai haidnya. Berdosa dia mandi tadi? Enggak, orang enggak tahu kan gitu. Nah, justru sikapnya itu sudah benar. Kalau dia rasa ini berhenti dan kayaknya enggak keluar lagi, ya wajib mandi. Sholat wajib sholat, ternyata keluar lagi, ya nyata mandi wajibnya tak sah, sholatnya pun tak sah, tapi tak berdosa. Nah, ini wallahu a'lam. Saya termasuk yang agak sulit ditanya, tapi itu hukum asalnya. Pernah saya ditanya perempuan, Ustadz kalau berhenti, tapi memang hampir-hampir yakin lah dia tahu bakalan keluar lagi. Itu gimana? Mandi kemudian sholat atau tidak? Saya bilang, dari mana tahu yakinnya Bu? Kami tahu Ustaz. Nah, karena mereka yang punya badan katanya. Itulah yang payah, saya bilang. Inilah makanya bagusnya tuh yang ngajarkan haid ini yang perempuan. Nah, awak tak tahu rasanya kayak mana. Udah macam yakin lah Ustaz, keluar lagi nanti 3 jam nih keluar lagi. Saya pernah memang sama istri saya begitu. Udah berhenti, udah, tapi nanti keluar lagi. Iya, apa pula gitu? Nggak percaya keluar lagi nanti ini katanya. Mandilah. Nah, tetap dia tak mau mandi. Dan ternyata memang betul keluar lagi. Bingung saya nggak tahu hukumnya. Jadi itu bagaimana? Hampir yakin dia gitu. Karena mungkin ada perasaan yang tak tahulah kita rasanya entah apa kan. Nah, tapi memang pernah saya baca kalau memang adatnya udah begitulah bahasanya. Nih kalau menjelang apa nanti putus bakalan keluar lagi gitu. Nah, boleh diikuti adat tuh. Nah, tapi kalau seandainya memang tak ada yang seperti itu, ya mandi, sholat lah.
Nah, kalau ragu-ragu keluar lagi nggak? Kalau udah kayak gitu udah mandi, sholat, ternyata keluar lagi, ya udah, nyata lah nggak sah. Haid. Wahua, apa itu darah haid? Nah, wahua damun, dia adalah darah yakhruju, yang keluar min aqsa rahim, dari ujung rahim, almar'ati, seorang wanita, fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang khusus. Nah, jadi ada waktu-waktu khususnya. Nah, ada waktu khusus haid perempuan ini. Darah yang keluar, ingat definisinya. Ini perempuan kadang ditanya haid itu apa? Tak tahu definisinya. Nah, damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Di sebagian kitab dikatakan min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab melahirkan. Dia bukan sebab melahirkan. Di sebagian kitab ditambahkan damu jibillatin, darah bawaan, darah alami. Nah, darah tabiat. Nah, itulah arti haid itu. Jadi kalau ada perempuan keluar darah haidnya, berarti sah, nyatalah dia itu perempuan. Karena itu tabiat perempuan, itu memang bawaan perempuan. Sayyidatuna Aisyah itu pernah menangis. Lalu ditanya sama baginda Nabi, kenapa? Ternyata datang darah haidnya. Pertama kali mungkin saat itu. Karena Sayyidatuna Aisyah nikah sama Rasulullah umur berapa? Umur 7 tahun. Kemudian tinggal serumahnya usia berapa? 9 tahun. Maka haid pertama pasti sedang berada di sisi baginda Nabi. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah menangis. Nah, dulu anak gadisnya Pak, waktu pertama kali haid nangis juga. Nah, Sayyidatuna Aisyah nangis pertama kali haid. Maka ketika itu, nah, Rasulullah katakan hada syai'un katabahullah ala banati Adam. Ini memang sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan manusia. Nah, anak-anak perempuan keturunan Adam. Jadi udah, artinya tak usah bersedih, memang udah begitu ketentuannya. Nah, itu. Dan ini masalah yang memang agak panjang di sebagian kitab. Kalau di kitab kita ini pendek saja, tak panjang masalah haid nih. Di kitab Sabilal Muhtadin dulu sampai bosan kami, tak selesai-selesai. Sabilal Muhtadin itu bahas haid itu panjang betul. Saya ingat dulu mengaji sama Mu'alim Alam Syah, ya Allah, udah ngajinya seminggu sekali, pas sampai bab haid entah berbulan-bulan, tak hatam-hatam masalah haid itu panjang betul. Udah yang dibahas tak tahu bentuknya kayak apa. Nah, merasakan pun tidak, tapi itu panjang kali. Mubtadi'ah, mumayyizah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Nah, mutahayyirah, punya adat, ingat waktu. Nah, lupa masa, ingat masa, lupa waktu. Oh ya Allah, panjang betul pembahasan antara haid dan istihadah. Tapi di kitab kita ini tipis, pembahasannya ringkas saja. Ketika Al-Imam Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in ini ditanya, kenapa pembahasan di kitab Fathul, pembahasan haid di dalam kitab Fathul Mu'in itu sedikit? Apa kata Imam Malibari? Laki-laki tak haid dan perempuan tak bertanya. Nah, yang rajin nanya kan laki-laki, tak pula bertanya tentang haid, orang mereka tak haid. Perempuan yang haid tak pula mau bertanya. Ya udah segini aja lah aku tulis. Nah, tak berkembang jadinya. Makanya miftahul ilmi itu as-su'al. Kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Dengan bertanya jadi banyak pembahasan ulama tadi itu. Nah, jadi di sini tak panjang. Wa aqallu sanatin, nah, tis'u sinin, dan minimal usia. Nah, artinya minimal usia wanita itu haid itu adalah 9 tahun. Minimal usia itu paling cepat perempuan itu mengalami haid itu adalah 9 tahun Qamariyah. 9 tahun Qamariyah. Selalu saya ingatkan, diingat tanggal lahirnya masing-masing, bulan Qamariyahnya. Dan memang biasakan mulai lihat-lihat Qamariyah inilah, kalender Hijriyah ini.
Kenapa? Karena kalau dalam Islam ada hitungan-hitungan bulan, sekian bulan, itu pasti hitungannya pakai komariah. Contoh haid, contoh usia untuk minimal haid 9 tahun, komariah. Kalau dari pakai usia balik 15 tahun, komariah. Kemudian juga misal iddah perempuan yang sudah tidak lagi haid, berapa? Kalau perempuan udah tak haid, ditalak suaminya, berapa iddahnya? 3 bulan. 3 bulan apa itu? Komariah. Ada perempuan ditinggal mati suaminya, berapa iddahnya, Bu? 4 bulan 10 hari. Apa itu? Komariah juga. Nah, maka biasakan melihat kalender komariah nih, jangan sampai lupa. Itu yang sering jadi patokan. Nah, itu yang sering jadi patokan. Nah, kalau seandainya ada orang tak tahu kabar, ditunggu umur ghalibnya. Berapa umur ghalib? 62 tahun. Tahun apa tuh? Komariah. Nah, jadi umur ghalib itu 62 tahun. Nah, itu semuanya pakai hitungan komariah. Ai istiqmaliha, yakni sempurnanya. Walaupun dikatakan minimal haid itu secepat-cepatnya haid itu 9 tahun, na'am, walaupun begitu, in ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fahuwa haidun. Tapi kalau belum 9 tahun nih, masih kurang, tapi kurangnya itu enggak lebih daripada 16 hari, maka itu dihitung dengan haid, masih dianggap haid. Misal 10 hari lagi lah dia 9 tahun, berarti kan masih kurang 10 hari. Ternyata di situ keluar darah, nah, itu darah haid itu. Nah, 16 hari. Tapi kalau misalnya 20 hari lagi dia 9 tahun, ternyata di 20 hari sebelum 9 tahun itu datang darah, itu bukan darah haid. Kenapa? Karena sudah lebih dari 16 hari. Dari mana 16 hari itu? 16 hari itu sebenarnya minimal haid sama minimal suci. Minimal haid sehari semalam, minimal suci 15 hari 15 malam. Nah, jadi begitu. Nah, wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Minimal haid itu sehari semalam. Keluar darah cukup sehari semalam, maka itu darah haid. Ini madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki tak ada batas, 2 jam pun darah haid sama madhab Maliki. Kalau madhab Hanafi 3 hari, kalau belum nyampe 3 hari bukan haid. Nah, kalau madhab Syafi'i sehari semalam, madhab Maliki tak ada batas. Kalau madhab Hanafi 3 hari. Nah, beda-beda lah memang. Nah, jadi itu minimalnya. Nah, ini mau dipanjangi nanti aja lah ya, kalau ada perempuan bertanya sajalah. Nah, ini yang sehari semalam ini, nah bukan mesti begini, ditunggu sehari semalam, enggak. Pokoknya dalam masa 15 hari itu, kalau seandainya keluar misal di tiap harinya itu 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, di hari ke-8 kan udah jadi 24 jam tuh ya. Nah, 24 jam itu sehari semalam, berarti itu darah haid. Nah, begitu. Bukan nunggu mesti sampai sehari semalam berurut-urut tanpa putus, enggak. Nah, wa aktsaruhu 15 yauman, dan maksimalnya itu 15 hari, 15 malam juga lah. Nah, ini madhab Syafi'i juga. Kalau madhab Hanafi berapa? 10 hari maksimalnya. Tuh kalau madhab Hanafi. Minimalnya 3 hari, maksimalnya 10 hari. Kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal 13 hari. Madhab Syafi'i 15 hari. Nah, dah. Ka'aqalli tuhrin bainal haidataini. 15 hari itu sama seperti minimal masa suci antara 2 haid. Nah, beliau berusaha nih sebentar lagi jelasin tentang masalah haid. Jadi kalau nanti misal kita pun wajibnya ini belajar haid ini yang laki-laki. Kenapa? Karena kita punya istri, kita punya anak gadis.
Nah, kadang istri anak gadis ini mau nanyakan masalah haid, segan lah dia. Kenapa? Karena memang ini masalah yang agak-agak sensitif. Nanya sama guru fikihnya segan. Akhirnya nanya sama ayahnya. Ayahnya pas belajar haid ngelamun aja, aku tak mengalami kok, udahlah Ustaz. Nah, akhirnya ditanya, bingung jawabnya. Nah, jadi yang disebut dengan masa suci itu kalau cukup 15 hari, barulah setelahnya keluar darah dianggap sebagai haid yang baru. Tapi kalau tidak sampai, maka itu bukan haid yang baru. Misal, keluar darah 7 hari, habis itu berhenti 3 hari, habis itu keluar lagi. Ini kan berhentinya cuma 3 hari nih. Setelah keluar lagi, maka ini dianggap masih sambungan yang sebelumnya. Kenapa? Karena berhentinya cuma 3 hari. Tapi kalau keluar darah misal 2 hari, habis itu berhenti 17 hari. Nah, baru kemudian keluar lagi darah. Ah, ini udah haid yang baru. Kenapa? Karena sudah 15 hari atau lebih. Nah, jadi untuk menentukan itu haid bukan sambungan dari yang pertama, berhentinya harus sampai 15 hari, 15 malam. Nah, wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Dan haram dengan sebab haid itu apa-apa yang diharamkan dengan sebab junub. Masih ingat yang lalu, apa yang diharamkan dengan sebab janabah? Ada berapa yang diharamkan ketika orang sedang junub? Berapa? Ini angka-angka seperti ini sebenarnya memang kalau bisa harus ingat. Kalau hadas kecil 4, junub tambah 2, yang 4 nih jadi 6, haid tambah 4 yang 6 nih jadi 10 gitu aja, 4, 6, 10. Nah, kalau hadas kecil 4, apa saja tuh hadas kecil yang tak boleh? Tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh Quran, tak boleh bawa Quran. Nah, itulah kalau hadas kecil. Hadas besar karena junub tambah 2. Tak boleh berdiam di masjid, tak boleh baca Quran. Nah, kalau haid yang 6 nih tambah 4. Nah, tak boleh apa lagi? Tak boleh disentuh antara pusar sampai lutut. Tak boleh dia itu ditalak. Tak boleh dia itu puasa. Tak boleh yang terakhir itu bersuci dengan niatan mengangkatkan hadas. Nah, 10. Nah, jadi ini tambahannya. Udah ingat ya? 4, 6, 10. Nah, oh ya gitu, 4, 6, 10. Nah, ada satu kitab hadas, kan selalu hadas besar, hadas kecil, ada hadas pertengahan. Hadas besar, hadas kecil itu yang biasa kita bahas. Ada pula di sebagian kitab bilang hadas pertengahan. Ada. Kitab Bajuri itu ada hadas pertengahan, kitab Syarqawi itu ada hadas pertengahan. Begini, kalau hadas ini dipandang dari cara menghilangkan, cara mengangkat hadasnya, cuma 2 dia memang. Besar sama kecil. Kalau dilihat dari cara menghilangkannya, hadas kecil terangkat dengan wudhu, hadas besar terangkat dengan mandi. Dah, 2 itu saja. Tapi kalau dilihat dari perkara yang haram tadi, itulah hadas kecil 4, hadas pertengahan yaitu junub 6, hadas besar yaitu haid atau nifas itu 10. Nah, ini sudut pandangnya saja yang beda. Jadi, ada hadas pertengahan, kau mau mandang dari mana? Dari perkara yang haram, betul ada hadas pertengahan. Tapi kalau mau memandang dari cara mengangkat, menghilangkannya, cuma 2, besar sama kecil. Nah, bisa paham lah ini kira-kira. Nah, jadi kalau dilihat dari pantangan larangan yang diharamkan 3 hadas nih. Kecil, tak ada wudhu. Pertengahan, junub. Besar, haid atau nifas. Nah, jadi itu yang diharamkan. Apalagi diantaranya ditambah ya. Tadi kan haram dengan sebab haid itu apa-apa yang diharamkan dengan sebab janabah.
Kemudian tambahannya wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan diharamkan mubasyarah, menyentuh apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Kalau istri sedang haid tak boleh disentuh antara pusar sampai lutut. Nah, ditahanlah dulu. Nah, sentuh itu macam mana? Mubasyarah itu basyar bil basyar, kulit dengan kulit. Kalau terlapis tak apa-apa. Nah, dari mana dalil tak bolehnya menyentuh kulit dengan kulit? Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau istri kami sedang haid, apalah yang halal bagi kami? Masa semua tak boleh? 7 hari kering juga." Nah, jadi apalah yang boleh? Kata Rasulullah, "Laka ma fauqal izar." Boleh, halal bagimu apa-apa yang tak tertutup sarung. Nah, yang tertutup sarung jangan. Biasa sarung itu nutup antara pusar sampai lutut. Oh, tapi kalau yang berlapis kok boleh? Dari mana dalilnya? Sayyidatuna Aisyah pernah berbaring tidur bersama baginda Nabi. Lalu tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, datang darah haidku." Maka kata Rasulullah, "I'taziri." Pakailah sarung. Kata Sayyidatuna Aisyah, "Setelah aku memakai sarung, kembali beliau memeluk diriku. Mohon maaf, kalau udah memeluk bersentuh nggak ke situ?" Bersentuh, tapi Sayyidatuna Aisyah sudah pakai sarung. Maka maknanya kalau berlapis boleh. Nah, itulah jalan ulama tuh. Kalau nggak paham hadis begini, gimana mau menyimpulkan hukum? Hafalan hadis masih hadis arba'in. Imam Nawawi sudah tak mau ikut ulama, udah ikut Nabi aja. Lah 40 hadis modalnya, mau ikut Nabi gimana? Nah, udahlah ikut ulama aja lah. Itu udah paling pas, itu udah. Kalau kayak orang kita. Nah, Imam Ghazali pernah ditanya, ada lagi orang yang kecerdasannya setara dengan 4 imam mazhab tuh. Imam Ghazali berkata, kalau melihat adatnya, bukan melihat kuasa Allah ya, melihat adatnya kayaknya tak ada. Itu di zaman Imam Ghazali 500 Hijrah. Apalagi sekarang yang udah kena handphone orang semua. Nah, cuman lagi nak mengimbangi begitu. Lalu orang bilang tak usah bermazhab, udah Al-Quran hadis saja. Al-Quran mudah seberapa banyak tafsir yang kau ketahui, hadis sudah berapa banyak yang dihafal. Nah, itu orang begitu itu, kalau dibilang orang cuma omong di mulut tapi tak teramalkan, itu kembali ke cuma ikut Al-Quran dan hadis saja, nggak bisa. Nah, jadi tak boleh disentuh. Waqila, tapi ada satu qil di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan la yahrumu ghairul wat'i, tidak haram ghairul wat'i selain jima'. Sentuh tak masalah, bersenggol tak masalah, kulit dengan kulit tak masalah. Satu aja yang tak boleh, jangan jima ketika sedang haid. Nah, bisa difatwakan ini. Boleh nggak kira-kira ini difatwakan? Nah, lanjutannya nih yang dahsyat. Wakhtarahun Nawawiyu. Pendapat ini yang mengatakan boleh semuanya. Silahkan sentuh kulit dengan kulit, asal jangan jima. Pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi. Nah, itu gimana tuh? Kita selama ini bilang kan tak boleh. Imam Nawawi bilang boleh. Imam Nawawi lah, Syafi'i Yusani, Imam Syafi'i kedua yang berfatwa bahwasannya boleh nih seperti ini. Di kitab At-Takrirat As-Sadidah, di situ bijak. Maka lihat yang bertanya kepadamu. Kalau orangnya takwa, silahkan fatwakan milik Imam Nawawi. Kalau orangnya bangsa yang sembarangan, tak kuat menahan syahwat, bisa kebablasan, fatwakan yang tadi, yang sebelumnya, tak boleh sentuh. Nah, itulah tadi. Kalau udah tua pula, udah umur 70, 80, udah pakai Imam Nawawi tak apa-apa lah. Nah, itu tadi. Tapi kalau masih muda-muda, pengantin baru, bertanya seperti itu. Kalau pengantin baru sebulan 2 bulan menikah, kira-kira cocoknya yang mana? Yang bilang jangan kau sentuh tuh. Kenapa? Karena nanti ujung-ujung bisa tak tahan terbawa ke sana.
Jadi kata ulama di situ, lihat orang yang bertanya kepadamu. Nah, itu tadi. Jangan bahasanya semua dipukul rata. Kalau yang kira-kira kuat menahan, silahkan fatwakan punya Imam Nawawi. Tapi kalau di situ bahasanya ikhtarahun Nawawi, Imam Nawawi memilihnya, itu artinya pendapat itu di luar mazhab Syafi'i, tapi dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu sering begitu, memilih pendapat di luar mazhabnya, karena menurut Imam Nawawi agaknya ini lebih pas. Nah, kalau itu ya udah tak pakai bahasa ikhtaro gitu, tak pakai bahasa memilih. Nah, fit tahqiq, dalam kitab tahqiq. Nah, li khabari Muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadisnya, makanya dipilih oleh Imam Nawawi. Isna'u kulla syai'in illan nikaha. Buatlah segala sesuatu yang kalian mau kecuali jima. Jima jangan. Kan kuat nih kayaknya hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan buat suka hatimu asal jangan hubungan badan. Nah, itu tadi. Nah, sementara hadis tadi juga ada tuh sahabat yang mengatakan lakama fauqal izar, yang boleh bagimu yang tak tertutup sarung. Disinilah memang fleksibelnya fikih itu. Terkadang memang begini, Rasulullah itu ketika ada yang bertanya, dilihat orangnya ini bagaimana. Nah, banyak sahabat itu bertanya tentang amal terbaik. Ya Rasulullah, apa amal terbaik? Ada orang datang begitu. Kata Rasulullah, afdalul a'mal as-salatu fi awali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Afdalul a'mal tilawatil Quran. Sebaik-baik amal adalah baca Quran. Ada lagi yang datang yang lain, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Rasulullah, afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sebaik-baik amal adalah membahagiakan sesama muslim tuh. Kan jadi banyak tuh. Kadang beda-beda orang yang bertanya, ditengok yang ini mungkin males baca Quran, dibilang jadi banyak-banyak baca Quran. Nah, jadi memang sesuai dengan yang datang tadi itu. Jadi kalau ada orang datang, tengok juga, jangan langsung main fatwa Pak Isa. Nah, tadi tengok dulu orangnya bagaimana nih. Nah, kadang ada orang cuma mau cari enaknya saja. Nah, jadi itu tadi tentang masalah haid. Wa idzan qata'a damuha, dan apabila telah berhenti darahnya. Kalau darah haidnya sudah berhenti. Nah, hilun laha qablal ghusli saumun la wata'un. Maka halal baginya puasa, tapi tak boleh jima. Tadi kan ada 10 tuh yang tak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh mushaf, tak boleh bawa mushaf, tak boleh baca Quran, tak boleh berdiam di masjid, tak boleh ditalak, tak boleh disentuh antara pusar sampai lutut, tak boleh puasa, tak boleh bersuci dengan niatan mengangkatkan hadas. Itu kalau lagi haid. Ini sudah tak haid tapi belum mandi. Nah, darah haid dah berhenti tapi belum mandi. Apakah yang 10 ini tetap tak boleh? Nah, tak semuanya. Bersuci dengan niatan mengangkatkan hadas sudah boleh belum? Boleh. Berwuduk boleh, mandi wajib dah boleh. Puasa udah boleh belum? Boleh puasa. Suaminya kalau mentalak berdosa nggak nih? Sudah tidak. Walaupun belum mandi. Nah, sisanya tetap tak boleh. Nah, sisanya tetap tidak boleh. Disentuh antara pusar sampai lutut tak boleh, karena belum mandi. Nah, berdiam di masjid tak boleh, baca Quran tak boleh. Semua menyentuh, membawa mushaf tak boleh, tawaf, sholat tak boleh. Jadi 3 ini saja yang sudah boleh kalau darah haid berhenti tapi belum mandi. Puasa, bersuci, sama ditalak. Nah, sisanya tetap tak boleh. Nah, ingat ini Bu ya. Nah, jadi diingatkan suaminya. Nah, itu tadi. Ada. Kalau fikih ini pendapat yang bilang boleh jima setelah berhenti ada. Nah,
Tapi ya bukan yang muktamad. Nah, bukan yang sering difatwakan. Justru yang difatwakan tak boleh. Kalau bersilap berdosa menurut yang mengharamkan. Nah, itu tadi. Berdosa untuk yang mengharamkan. Nah. Baik. Nah. Perhatikan. Yang berikutnya, ini yang ditanya Pak Isa tadi. Nah. Khilafan lima bahasahul al-allamah Jalaluddin As-Suyuti. Jalal Suyuti. Ini berbeda dengan apa yang dibahas, apa yang difatwakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Apa maksudnya? Nah, di dalam syarahannya, di dalam hasyiahnya dikatakan, beliau mengatakan halal jima sebelum mandi kalau sudah putus haid. Nah, itu tadi. Ya, kalau saya bilang jangan ini dulu yang difatwakan. Karena lebih banyak mazhab Syafi'i kan tak payah mandi sebentar aja ya pula. Nah, itu tadi. Bahkan kalau suaminya nyuruh dek mandi, dia tak mau padahal suami ada hajat, berdosa istrinya. Nah, itu tadi. Mohon maaf, di sebagian kitab bahkan dikatakan boleh suaminya memandikan. Nah, boleh suami yang memandikan. Nah, ambilnya selang, nah, semprotnya niat gue biar kamu siram sini dah. Diratakan air ke seluruh tubuh dah. Tapi tak pala sampai disuruh begitu, dah nurutnya insyaallah perempuan-perempuan sini. Nah, itu sebenarnya dua-duanya terlewat. Suaminya tak sabarnya luar biasa, istri yang bandelnya luar biasa. Nah, nah, ini tentang masalah haid. Dalam mudah-mudahan dipahami. Pokoknya diingat yang diharamkan tadi itu. Nah, rabi'uha, yang keempat yang mewajibkan mandi jam berapa sekarang? Nah, belum berpindah jam masih. Hilang jam tadi 10, belum 10. Air. Rabi'uha, yang keempatnya nifasun, darah nifas. Ai inqita'uhu, yang menyebabkan mandi berikutnya adalah darah nifas. Yakni berhentinya darah nifas. Kalau ada perempuan nifas, darahnya berhenti, wajib mandi. Dibahas lagi. Apa itu darah nifas? Nah, ibu-ibu didengar, kakak-kakak didengar. Karena ini juga yang mengalami perempuan. Jangan sampai perempuan yang mengalami, akhirnya perempuan yang tak tahu hukum. Harus betul-betul ngerti. Kalaupun ditanya orang nanti faham. Nah, apa itu darah nifas? Wa huwa damu haidin mujtama'in yakhruju ba'da firaghi jami'ir rahmi. Dia adalah darah haid yang terkumpul. Darah haid yang terkumpul, yang keluar setelah rahim kosong daripada anak. Mudahnya, damun yakhruju ba'dal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan, itulah darah nifas. Hukumnya sama seperti darah haid. Yang diharamkan juga sama seperti yang diharamkan ketika haid. Karena dia sebenarnya adalah darah haid yang terkumpul. Jadi maka hukumnya sama. Nah, wa aqalluhu, dan minimal darah nifas ini lahzatun, sesaat, selahzah. Apa diartikan? Setetes. Nah, ya sesaat lah pokoknya. Berapapun yang keluar setelah melahirkan, ada darah yang keluar, mau setetes, mau setengah tetes, maka itu disebut darah nifas. Nah, kalau darah haid sehari semalam, kalau darah nifas setetes aja pun sudah dianggap darah nifas. Wa ghalibuhu arba'una yauman, biasanya 40 hari. Nah, betul Bu ya. Nah, biasanya 40 hari. Kalau haid biasanya 6-7 hari. Kalau darah nifas biasanya 40 hari. Nah, wa aksaruhu sittuna yauman,
Dan maksimalnya paling banyak darah nifas itu 60 hari. 60 hari ini ya cari-cari hikmah begitulah. Karena dikatakan darah haid yang terkumpul. Jadi saya pikir kenapa bisa 60 hari maksimalnya. Bukannya saya beranggapan gini, karena di kitab lain dikatakan anak kalau di dalam kandungan itu katanya masih makan darah haid. Pernah dengar kaji begitu ya? Nah, anak dalam kandungan makan darah haid. Kenapa masih terkumpul? Bisa makan itu tentu kalau udah punya nyawa, kan begitu? Kapan anak itu ditiupkan nyawanya? Setelah 120 hari. 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. 40 hari bentuk segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, baru ditiupkan ruh. 120 hari itu berapa bulan? 120 hari, 4 bulan. Maka darah yang terkumpul yang tidak dimakan sama si bayi itu adalah 4 bulan yang pertama ini. Setelah selesainya itu akan dihisap oleh bayi. 4 bulan. Maksimal haid berapa? 15 hari. Kali 4 berapa? 60. Nah, itulah pas. Itu waktu itu saya mikir sendiri, saya katakan ya itu pikiran saya sendiri, wallahu a'lam ada tertulis di dalam kitab atau tidak. Ternyata Al-Imam As-Su'luki juga berkata seperti itu. Dalam hati saya paslah, berarti tak melenceng. Di dalam satu kitab di Hasyiah I'anatut Thalibin ini juga tertulis begitulah hitungannya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang nanya kenapa 60 hari, begitulah. Itu hikmahnya saja seperti itu. Nah, air. Jadi 60 hari maksimalnya. Tapi begini, 60 hari ini itu hitungan tetap diambil daripada yang belum keluar darah. Misal begini, ada seorang wanita habis melahirkan, tak langsung keluar darah nifasnya. 5 hari setelah melahirkan, barulah keluar darah nifasnya. Itu kalau masih 5 hari, itu masih disebut darah nifas. Tapi kalau habis melahirkan, 15 hari, hari ke-16 baru keluar darah, itu namanya darah haid. Kenapa? Karena sampai minimal suci tadi yang kita bahas. Nah, tapi kalau seandainya misal 10 hari lah deh. Habis melahirkan, 10 hari kosong, hari ke-11 keluar darah. Ini darah apa ini? Nifas. Karena nggak cukup 15 hari. Nifasnya mulai di situ, tapi untuk menghitung ke-60-nya, yang 10 ini dihitung. Bisa difahami. Untuk menyempurnakan jadi maksimalnya 60 hari, yang kosong 10 hari ini juga dihitung. Ini yang muktamad nih seperti ini biasanya. Yang walaupun ada pendapat lain. Ini wajib sholat nggak nih yang 10 hari ini? Wajib. Kalau kena Ramadan dia puasa, sah nggak puasanya nih? Sah. Tapi untuk menggenapkan menjadi maksimal yang 60, yang 10 kosong ini tetap dihitung. Nah, itu aturan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Wajib mandi. Nanti setelah nifas tadi. Nah, setelah ini tadi melahirkan ini wajib mandi dulu. Nah, kenapa? Karena nanti wiladah juga menyebabkan wajib mandi. Nah, antara nifas dan haid tadi kan begini. Ini mohon maaf lah agak-agak membahas tentang nifas yang mungkin nggak dialami, tapi untuk nambah wawasan saja. Mana tahu nanti terbaca di kitab agak bingung. Kalau antara 2 haid itu kan harus ada masa jeda 15 hari. Barulah haid yang pertama, haid yang kedua itu dianggap haid yang baru. Tapi kalau antara nifas dengan haid, itu tak mesti ada 15 hari. Kalau nifasnya sudah sempurna 60 hari. Misal begini, ada perempuan 60 hari dia nifas berhenti.
Habis tuh hari ke-62, berarti kan berhenti cuma 1 hari nih, hari ke-61. Hari ke-62 keluar darah. Ini darah haid nih. Jangan dibilang sambungan darah nifas. Nah, itu tadi bukan istihadah, bukan sambungan nifas, tapi itu adalah darah haid. Cukup sehari saja. Nah, begitu juga antara haid dengan nifas. Itu kan antara nifas kemudian haid. Begitu juga antara haid dengan nifas. Itu tak mesti ada jenjang 15 hari. Bisa itu. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i itu yang dimuktamadkan, yang dikuatkan adalah wanita hamil bisa haid. Itu mazhab Syafi'i. Wanita hamil bisa haid. Tapi jarang terjadi. Jadi misal ada orang menjelang hari kelahirannya itu kita bilang 7 hari lagi dia melahirkan lah. Kalau kata dokter, ibu 7 hari lagi ini saya prediksi melahirkan. Ternyata hari itu dia haid, keluar darah 5 hari lagi hamilnya, bukan darah pendarahan, memang darah haid 5 hari keluar terus. Dah sebelum melahirkan, ini kan haid nih. Hari ke-6 berhenti, hari ke-7 melahirkan, langsung keluar darah. Ini darah apa nih? Nifas, bukan darah haid lanjutan. Loh, tapi cuma sehari. Ah, itulah bedanya. Kalau antara nifas dengan haid dan antara haid ke nifas. Bahkan nanti yang lebih jelimet antara 2 nifas. Itu tak perlu 15 hari, tapi ini jelimet contohnya. Nah, antara 2 nifas bisa cukup 1 hari saja, tapi itu agak payah. Ini contohnya begini. Mana tahu nanti kita baca di kitab biar maksudnya itu yang disampaikan. Ada perempuan 2 nifas tapi selangnya itu cuma 1 hari. Tapi ini bukan nifas lanjutan. Jadi kasusnya begini. Ada perempuan dia melahirkan, datanglah darah nifasnya. Datang darah nifasnya, kemudian di masa nifasnya, nah, dia dijima sama suaminya. Nah, misal nih, dijima sama suaminya. Dijima sama suaminya, kemudian dia pun hamil. Tapi darah masih keluar, darah nifasnya masih lanjut. Sampailah ke 60 hari, sempurna itu darah nifas. Sampai 60 hari berhenti darah nifasnya. Hari ke-61 kosong tak ada darah. Hari ke-62 keguguran dia. Kan tadi hamil nih. Gugur. Habis gugur keluar darah. Darah apa tuh? Nifas. Nifas sambungan yang lama atau yang baru? Yang baru. Jadi antara 2 nifas bisa cuma selang 1 hari. Itu mana tahu nanti terbaca di kitab. Itulah maksudnya. Nah, ngerti Bu? Jangan yang laki-laki lebih ngerti dari yang ibu-ibu ini. Nah, seandainya lah kasus seperti itu. Karena kalau ada gugur mau daging mau darah lalu diiringi dengan darah, itu tetap dihukumi nih nifas. Nah, kemarin tuh Pak Isa kalau tak salah bertanya. Nah, kalaupun gugur daging bahkan alaqah segumpal darah habis itu diiringi darah, itu tetap dihukumi sebagai nifas. Nah, kecuali nutfah. Tapi nutfah jarang pula nampak gugur. Seandainya lah. Nah, kemudian wajibul ghuslu aidan, kita sampai wa farduhu saja. Dan wajib juga mandi biwiladatin dengan sebab melahirkan, walau bila balalin, walaupun tanpa basah-basah. Nah, jadi kalau lahir anaknya bersih kering tak ada basah-basahnya, maka tetap wajib mandi. Kenapa? Karena anak itu terbentuk dari mani. Maka keluar anak berarti keluar mani. Maka orang melahirkan itu disebut junub. Nah, orang yang melahirkan dikategorikan sebagai orang junub. Karena hukumnya sama seperti keluar mani. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin, begitu juga dengan gugurnya segumpal darah atau segumpal daging, maka juga wajib mandi. Yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah wabi mauti muslimin ghairi syahidin, dengan sebab meninggal dunia orang Islam wajib mandi. Tapi karena dia tak pandai mandi sendiri,
dimandikanlah dia. Nah, tapi jangan yang mati syahid. Kalau yang mati syahid maka tidak dia dimandikan. Syahid apa ini? Syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat. Yang syahid akhirat tetap wajib dimandikan. Karena syahid ini ada 3 macam. 1 jam lebih juga, 1 jam Pak Isa. Sedikit terakhir tentang masalah syahid. Syahid ini adalah ada 3 macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Yang paling bagus itu syahid dunia akhirat. Maksud syahid dunia itu apa? Di dunia diperlakukan sebagai orang mati syahid. Maksud syahid akhirat itu apa? Di akhirat dapat jatah orang mati syahid. Berarti kalau syahid dunia akhirat, di dunia diperlakukan kayak orang mati syahid, di akhirat dapat jatah orang mati syahid. Inilah orang yang meninggal dunia di medan perang melawan orang kafir, jihad fisabilillah. Meninggal maka mati syahid. Tapi meninggalnya harus fil ma'rokah. Kalau dia cedera, kemudian dibawa ke rumah 10 hari kemudian atau berapa hari kemudian baru meninggal, itu nggak syahid. Nah itu tadi. Jadi pokoknya dia di situ, meninggalnya di situlah. Masih di medan perang tadi itu. Nah, walaupun lah bahasanya bukan dibunuh orang kafir, walaupun terbunuh sama kawannya sendiri. Nah, nak menebas, rupanya tetebas sama kawannya sendiri. Nak dipanah, salah panah, kawannya sendiri kena, mati syahid tuh. Bahkan kalau dalam kitab itu memang sampai begitu. Seandainya kena pedangnya sendiri, semangat betul menebas, musuh ngelak, kena ke lehernya sendiri misalnya gitu. Nah, seandainya lah begitu. Nah, tak fokus memanah, terbalik busur panah, kena ke dia sendiri misal. Bahkan dikatakan itu tetap mati syahid. Ah, itu tak dimandikan di dunia. Nah, mana pakaian yang dia pakai berdarah-darah itu diikutkan di dalam liang lahatnya. Tak boleh dihilangkan sisa-sisa darahnya. Kalau baju besi ditanggalkan karena itu berharga jadi warisan. Nah, tapi kalau baju kain itu diikutkan sebagai kain kafan. Nah, itu dia. Ada syahid dunia, berarti kalau syahid dunia, di dunia diperlakukan mati syahid, di akhirat tidak. Itu yang bagaimana? Perang, tapi niatannya salah. Bukan li'i'la'i kalimatillah, bukan untuk meninggikan agama Allah, tapi untuk dapat harta ghanimah, tapi untuk dianggap orang hebat, orang pemberani. Itulah niatannya. Maka kalau yang seperti ini tak dapat jatah mati syahid di akhirat. Di dunia kita tahu niatnya nggak tahu. Tahu kita dia mati di medan perang, udah tak dimandikan, dianggap orang mati syahid. Ah, kalau syahid akhirat di dunia tidak diperlakukan sebagaimana orang mati syahid, tapi di akhirat dapat jatah orang mati syahid. Banyak kalau ini mati tenggelam, mati tertimpa benda keras, mati kena wabah taun, mati dalam keadaan melahirkan anak, mati dalam keadaan sedang beribadah belajar, mati dalam keadaan membela diri, mati dalam keadaan terbakar, mati dalam keadaan sakit perut, mati dalam keadaan sakit kepala. Maka itu semuanya adalah mati syahid akhirat. Mandikan, tapi nanti di akhirat dapat jatah orang mati syahid. Insyaallah inilah kaji kita. Akan datang nanti wa farduhu, dan rukunnya. Masuk penyebab mandi wajib sudah, akan datang rukun mandi wajib.